Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Langodai dengan NRP 2202051. Saya salah satu seorang taruni yang berinstansi di Akademi Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta. Tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Marines in Love. Baiklah, saya akan memaparkan materi dengan judul Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengangkutan Barang Melalui Laut pada tahun 1978. Pembukaan. Negara-negara pihak konvensi ini mengakui keinginan untuk menentukan dengan persetujuan aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan pengangkutan barang-barang melalui laut. Telah memutuskan untuk membuat suatu konvensi untuk tujuan ini dan memilikinya. Disepakati sebagai berikut. Yang pertama, bagian 1 ketentuan umum. Pasal 1 definisi. Dalam konvensi ini ada pengangkut yang diterima, pengirim, penerima barang, kontrak, bill of lading, dan tulisan. Pasal 2 mengenai lingkup aplikasi. Yang pertama, ketentuan-ketentuan konvensi ini berlaku untuk semua kontak pengangkutan melalui laut antara dua pihak negara yang berbeda jika pelabuhan muat sebagaimana diatur di dalam kontrak pengangkutan melalui laut terletak di suatu negara pihak pada persetujuan, atau pelabuhan pembongkaran sebagaimana diatur dalam kontrak pengangkutan melalui laut terletak di suatu negara pihak pada persetujuan, atau salah satu pelabuhan pembongkaran opsional yang diatur dalam kontrak pengangkutan melalui laut adalah pelabuhan pembongkaran yang sebenarnya dan pelabuhan tersebut terletak di negara pihak pada persetujuan, atau bill of lading atau dokumen lain yang membuktikan kontrak mobil reject by sea yang diterbitkan di suatu negara pihak persetujuan. Bill of lading atau dokumen lain yang membuktikan karregit melalui bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini atau perundang-undangan dari negara manapun yang memberikan pengaruh kepada mereka adalah untuk mengatur kontrak. Ketentuan-ketentuan konvensi ini berlaku tanpa memperhatikan kebangsaan kapal, pembangkut sebenarnya, dan penerima barang atau orang lain yang berkepentingan. Ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak berlaku bagi pihak-pihak yang menyewa, akan tetapi apabila suatu bill of lading menerbitkan berdasarkan suatu pihak yang menyewakan, ketentuan-ketentuan konvensi berlaku untuk bill of lading jika hal mengatur itu hubungan antara pengangkut dengan pemegang bill of lading, bukan menjadi pihak yang mencarter. Dan yang keempat, pihak kontrak mengatur pengangkutan barang di masa depan dalam serangkaian kapal. Selama periode yang disepakati, ketentuan-ketentuan konvensi ini berlaku untuk setiap pengiriman. Namun, di mana pengiriman dilakukan di bawah di charter party. Berlaku untuk ketentuan ayat 3 pasal 2 ini. Pasal 3 mengenai interpretasi konvensi. Dalam penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan konvensi ini harus memperhatikan sifat internasionalnya dan kebutuhan untuk memajukan keseragaman. Ketentuan yang dipilih, yaitu aturan Hamburg, adalah wajib dalam arti bahwa para pihak dalam kontrak pengangkutan melalui laut tidak boleh dengan persetujuan mengurangi rasa tanggung jawab dan kewajiban pengangkut berdasarkan aturan. Namun tanggung jawab dan kewajiban tersebut dapat ditingkatkan lagi. Ketentuan lain dari peraturan Hamburg berkaitan dengan hubungan antara peraturan dan hukum rata-rata umum dan konvensi internasional lainnya setelah menjadi pihak dalam aturan Hamburg. Negara yang merupakan pihak dalam aturan Hamburg atau aturan Den Haag sebagaimana diamandemen oleh protokol Wisby harus membatalkannya dalam kondisi tertentu. Pembatalan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu hingga 5 tahun. Yang terakhir ada kesatuan hukum. Aturan Hamburg menawarkan potensi untuk mencapai keseragaman yang lebih besar dalam hukum yang berkaitan dengan pengangkutan barang melalui laut. Terutama karena peraturan Den Haag hanya berlaku ketika bill of lading diterbitkan. Porsi transportasi laut yang disignifikan dan berkembang di mana bill of lading tidak dikeluarkan tidak dicakup oleh mereka. Kedua, bahkan ketika aspek hak dan kewajiban para pihak kontrak pengangkutan tidak ditangani. Berikut sekian dari saya, semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.